Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita semua semoga kita dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai bimbingan dan konseling. Ada beberapa pendapat para ahli, yaitu Miller mengartikan bimbingan adalah sebuah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi ini bimbingan ini bagaimana suatu proses kita membantu seseorang, ya, individu dalam memahami dirinya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri, baik itu di sekolah maupun di keluarga dan masyarakat. Di mana bimbingan ini merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang. Orang ini biasanya memiliki kemampuan profesionalitas sebagai seorang guru agar konseling memiliki suatu pemahaman diri. Jadi memiliki profesional ini bisa jadi ia sebagai psikolog, ya, bisa jadi dia sebagai seorang guru, bisa jadi sebagai seorang motivator, itu bisa jadi, ya. Ini memberi pemahaman, mengarahkan, memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan dalam membuat suatu pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi bimbingan ini bisa diartikan sebuah proses bantuan, ya, yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan atau memiliki profesionalitas, ya, baik itu dia sebagai seorang guru, baik itu dia sebagai seorang motivator, baik itu juga sebagai seorang psikolog, ya, yang memiliki kemampuan, ya, memahami diri orang lain, kemudian yang dapat mengarahkan orang lain, kemudian sehingga orang ini memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, ya, dalam dia mengambil sebuah keputusan dan membuat sebuah pilihan daripada potensi yang ada, ya. Jadi bimbingan ini penting sekali terutama pada individu atau kepada orang yang memiliki permasalahan, sehingga diarahkan orang tersebut untuk memiliki sebuah kemampuan untuk menentukan sikap. Di mana pengertian bimbingan ini adalah unsur-unsur pokok bimbingan adalah sebagai berikut, yaitu pelayanan bimbingan merupakan suatu proses, ya, unsur pokoknya. Kemudian bimbingan ini merupakan proses pemberian bantuan. Kemudian bimbingan ini adalah bantuan diberikan kepada individu, baik itu per orang ataupun sebuah kelompok. Nah, ya. Kemudian pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh dan atas kekuatan kliennya sendiri, atas kekuatan orang yang dilakukan sebuah bimbingan tadi. Kemudian bimbingan tidak hanya diberikan untuk kelompok-kelompok umur tertentu saja, tapi bimbingan ini tergantung kategori-kategori kelompoknya, anak-anak, dewasa, atau orang tua, itu bisa jadi, ya. Kemudian bimbingan ini dalam bentuk apa? Atau permasalahan pribadi atau permasalahan nasional, misalnya anak-anak perlu bimbingan, misalnya telah terjadi banjir, terjadi tsunami, banyak orang tuanya yang hilang, jadi ini perlu dilakukan bimbingan, ya, anak-anak yang mengalami masalah sehingga dia memahami masalah dan menerima suatu masalah itu dengan benar, ya. Kemudian bimbingan diberikan oleh orang yang ahli. Jadi orang-orang yang ahli ini catatannya yang orang ahli atau yang profesionalitas tadi, ya. Orang-orang yang memiliki kepribadian yang terpilih. Jadi orang yang memiliki kepribadian yang sudah memahami, yang sudah memiliki pengetahuan dan memiliki kemampuan, ya, dan telah memperoleh pendidikan secara pelatihan memadai di bidang bimbingan dan konseling. Nah, jadi yang Jadi orang yang memberi bimbingan ini adalah orang-orang yang profesionalitas, yang sudah memiliki kemampuan, yang telah melalui jenjang-jenjang kualifikasinya.
Jadi dia sudah memahami bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan. Pembimbingan tidak selayaknya memaksakan keinginan-keinginannya kepada klien, karena klien memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan arah dan jalan hidupnya sendiri sepanjang dia tidak mencampuri hak orang lain. Jadi yang namanya membimbing ini hanya membantu, bukan kita menentukan ya. Membantu mengarahkan. Itu intinya. Ya, bukan memaksa. Ya, memaksa klien atau memaksa orang yang kita bimbing untuk mengikuti aturan-aturan yang kita buat, atau menentukan apa yang kita inginkan seorang pembimbing kepada seorang pembimbing, tapi hanya mengarahkan, hanya memahami, memberi pemahaman, mengarahkan, kemudian membantu dalam proses pengambilan sebuah keputusan, membantu dalam proses mengenal diri, membantu dalam proses untuk menjalani, untuk memecahkan permasalahannya ya. Tetapi hal tersebut kembali kepada klien atau yang melakukan bimbingan, atau pasien bisa jadi ya, atau ke customer juga bisa jadi, yaitu tetap dia mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan sikapnya sendiri. Jadi bimbingan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Ini kalau di bidang pendidikan itu peserta didik, bantuan dimaksud adalah bantuan yang bersifat psikologis ya. Menurut bahasa ya, ini ada konseling ya. Ada yang namanya bimbingan, ada namanya konseling. Kalau bimbingan itu memberi arahan, membantu, memberikan arahan, kemudian untuk menjalankan suatu proses-proses. Sedangkan konseling ini dapat diterjemahkan mengkonselit. Konseling yang berasal dari kata kerja to counsel. Dalam kata lain berarti to give atau memberikan saran dan nasihat, atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka, face to face ya. Jadi bagaimana kita memberi arahan dalam bahasa Indonesia, pengertian konseling juga dapat dikenal adalah penyuluhan, sosialisasi, mengarahkan, memberi pengetahuan ya, sehingga orang memahami ya. Selain itu juga konseling ini dalam bahasa Indonesia berarti proses interaksi. Bagaimana berinteraksi, bagian daripada sebuah bimbingan. Bimbingan itu mengarahkan, kalau konseling itu langsung berinteraksi, kita bagaimana melaksanakan proses-prosesnya. Jadi konseling merupakan bagian daripada bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Jadi konseling ini merupakan inti dari alat yang paling penting dalam sebuah bimbingan. Jadi dalam bimbingan diperlukan adalah konseling. Pada saat kita membimbing, mengarahkan, diperlukan konseling, interaksi atau tatap muka langsung ya. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang integral. Nah, ini kita memahami pengertian dari pengertian konseling, yaitu konseling mengartikan konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana ia dapat bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah tersebut ya. Ada ya Sezer dan Stone ya pada tahun 1974, interaksi yang terjadi antara dua orang individu. Jadi konseling ini bagaimana orang antara pembimbing dengan yang dibimbing melakukan suatu interaksi, melakukan tatap muka, melakukan dialog, melakukan tukar penukar pendapat ya. Seperti itu untuk memecahkan sebuah masalah. Sedangkan bimbingan itu bagaimana kita membimbing, mengarahkan. Di dalam membimbing dan mengarahkan tersebut adanya namanya konseling. Kemudian terjadinya antara dua individu, masing-masing tersebut konselor dan klien, terjadi dalam suasana yang profesional. Ini orang yang membimbing, ini adalah orang yang dibimbing. Ini klien ini bisa jadi customer ya, atau pasien bisa jadi. Para ahli mengatakan ya konseling ini yaitu secara psikologi merupakan suatu proses membantu individu
mengatasi hambatan-hambatan, masalah-masalah dalam perkembangan dirinya untuk mencapai perkembangan optimal. Kemampuan pribadi yang dimiliki, proses tersebut dapat terjadi dalam setiap waktu. Jadi konseling ini penting sekali, berupa psikolog, bagaimana psikologis membantu proses psikologis apabila ada terjadi gangguan-gangguan psikologis. Di antaranya itu membantu seseorang atau individual mengatasi hambatan-hambatan dalam perkembangan dirinya, kemudian untuk mencapai perkembangan optimal, kemampuan yang dimiliki, di mana proses tersebut terjadi pada setiap waktu. Hambatan-hambatan ini bisa jadi bagaimana dia punya masalah, bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia menghadapi masalah tersebut, ya. Kemudian bagaimana dia menerima masalah itu terjadi atau adanya. Kemudian McDaniel ini suatu rangkaian pertemuan langsung dengan individu yang ditunjukkan pada pemberian bantuan kepadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi bagaimana rangkaian pertemuan, rangkaian komunikasi, rangkaian penyuluhan, ya, adanya suatu interaksi yaitu antara konselor, ya, dan antara klien tadi, ya, ini untuk menyesuaikan diri secara efektif untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah, baik masalah pada dirinya sendiri maupun masalah pada lingkungannya. Nah, ini kalau di sekolah peran daripada konselor ini adalah guru BK, bimbingan konseling, ya. Guru-guru itu yang mengatasi masalah-masalah siswa. Jadi masalah-masalah siswa, baik itu masalah pribadi maupun dalam menghadapi masalah pembelajaran, menghadapi masalah dia dengan guru, menghadapi masalah dengan teman atau warga sekolah, dan bagaimana dia mengatasi masalah dalam pembelajaran, kemudian dalam bagaimana dia mengatasi masalah, mungkin ada masalah keluarga yang dapat mengganggu proses pembelajarannya. Inilah tugas daripada guru BK, ya. Di mana kesamaan ciri yang dikatakan oleh para ahli, yaitu konseling ini melibatkan dua orang yang paling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung atau kita kenal dengan tatap muka, ya. Berinteraksi dengan tatap muka, berdialog, mengemukakan dan memperhatikan dengan sesama isi pembicaraan, gerak-gerak isyarat, pandangan mata, gerak-gerakan lainnya dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman kedua belah pihak yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Jadi pada saat melakukan interaksi atau komunikasi, ya, atau tatap muka, jadi yang perlu mengadakan komunikasi langsung itu, dimana yang perlu diperhatikan adalah isi pembicaraan, masalahnya apa. Jadi konselor itu harus dengar dulu. Nih dia nih kita tanya, kamu ada permasalahan apa? Dia bercerita dulu masalahnya seperti apa, Sambil dia bercerita kita harus melihat gerak atau bahasa isyarat atau body language, ya. Gerakan-gerakan atau isyarat-isyarat yang ada, kenapa dia seperti ini biasanya. Kemudian kita harus menatap pandangan matanya seperti apa, ya. Berbohong atau tidak, ini dari mata bisa kelihatan ini berbohong atau tidak apa yang dia ceritakan, ya. Jadi kita perhatikan dengan sesama, kita dengar sesama, kemudian kita perhatikan gerak dan isyaratnya, kita lihat pandangan matanya, kemudian gerak-gerak atau anggota badan yang lain, ya. Dengan seperti itu kita dapat memahami ini dari hasil pembicaraan dan bahasa isyaratnya kita bisa memahami bagaimana seseorang tersebut menghadapi masalah, bagaimana dia akan mencari masalah, bagaimana penerimaannya terhadap masalah tersebut, ya. Kemudian ada model interaksi di dalam konseling ini berbatas pada dimensi verbal, biasanya hanya berbicara, ya, yaitu konselor dan klien ini saling berbicara, ya, berarti lebih verbal, lebih berdialog untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi. Kemudian interaksi antara konselor dan kliennya berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah kepada pencapaian tujuan. Tujuannya apa? Memecahkan masalah, ya. Tujuan dan dari hubungan konselor ini terjadi perubahan pada tingkah laku. Perubahan pada tingkah laku, bagaimana dia menghadapi masalah selama ini, seperti apa, berat atau seperti apa, tidak menerima. Tetapi setelah ada interaksi, ya, setelah ada bimbingan atau masukan-masukan daripada konselor tadi, ya, sehingga ini terjadi kita harapan besar, ya, ini terjadi sebuah perubahan
baik bagaimana dia menerima, bagaimana dia mengatasinya, bagaimana dia memecahkan masalahnya, ya, bagaimana dia menjalankan prosesnya. Harapan besar kita adalah terjadi sebuah perubahan, di mana konseling ini merupakan proses yang dinamis. Nah, di mana individu klien dibantu untuk mendapatkan pengembangan dirinya, mengembangkan kemampuan-kemampuannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dinamis, ya, bisa jadi dia mengalami sebuah perubahan, bisa jadi perubahannya sedikit sekali, bisa jadi perubahannya sangat banyak, terjadi peningkatan. Kemudian konseling ini dilandasi atas penerimaan konselor secara wajar tentang dirinya. Ya, sebagai konselor, ya, ini harus menerima dengan ikhlas, dengan tulus klien tadi, ya. Bagaimana supaya dia bisa mengungkapkan, membicarakan isi hati atau permasalahan yang dihadapinya, ya, dengan seksama, dengan baik, ya, dengan sejujurnya dan sebenar-benarnya. Jadi konselornya harus memiliki karakteristik atau memiliki sikap menerima dengan tulus, ya, atas dasar penghargaan terhadap harkat dan martabat klien tadi, ya. Bagaimana dia menerima kondisi seperti apa, ya, supaya penerimaan ini sangat membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara, ya, oleh seorang ahli, ya. Kalau di guru yaitu guru BK, kalau di sekolah itu biasanya kita kenal dengan konselor ini adalah guru BK. Nah, ada khusus, ya. Biasanya guru-guru BK ini ada khusus guru BK-nya, ada pendidikannya secara profesional. Guru BK ini diberi materi atau pembelajaran yang memang untuk menghadapi masalah-masalah konseling, ya, masalah-masalah yang terjadi. Konseling ini diawali daripada konseling, terjadinya permasalahan untuk dipecahkan, ya. Jadi permasalahan ini biasanya kompleks, setiap siswa itu berbeda-beda permasalahannya. Ada dia bermasalah dalam pembelajaran, ada bermasalah dengan teman, dengan guru, dengan TU, dengan warga sekolah, ada juga bermasalah dengan sebuah keadaan, bermasalah dengan keluarga, dengan ekonomi atau lainnya. Maka ada khusus guru BK atau guru bimbingan konseling ini yang profesional, yang tahu menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di sekolah, ya. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau yang profesional tadi, ya, yang disebut dengan konselor, kepada individu yang sedang mengalami suatu permasalahan yang disebut klien. Ini bisa, ya, biasa kalau untuk di sekolah adalah siswa, bisa jadi, atau peserta didik. Bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh siswa tadi, ya. Tujuan bimbingan dan konseling ini pada umumnya adalah membantu individu memperkenalkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat, sebagai latar belakang yang ada, bisa jadi latar belakang ekonomi, pendidikan, status ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungan, ya. Jadi membantu individu secara optimal dalam proses perkembangan, ya. Kemudian untuk tujuan khususnya merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan dialami oleh individu atau siswa tadi yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang ada. Jadi secara umum ini yaitu untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Nah, ini tujuan umumnya bagaimana nih siswa itu berkembang dengan baik berkembang dengan baik walaupun dihadapi oleh permasalahan-permasalahan, sehingga tidak terganggu proses perkembangan dalam proses penerimaan pembelajaran. Itu tujuan secara umum. Tetapi untuk tujuan khusus itu setiap siswa itu memiliki
permasalahan-permasalahan yang berbeda. Nah, permasalahan-permasalahan berbeda inilah yang harus dihadapi atau diselesaikan untuk mencapai tujuan umum tadi. Jadi tujuan khusus ini, penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan langsung dengan permasalahan dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya, sesuai dengan permasalahan-permasalahan apa aja yang terjadi ya. Karena kita ketahui setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda, tapi harapan kita dengan berbedanya sebuah permasalahan tetapi tidak mengganggu proses perkembangan. Harapan kita seperti itu. Di mana fungsi bimbingan dan konseling ini, adapun beberapa fungsi dari bimbingan ini adalah satu, proses pencegahan. Nah, pencegahan jangan sampai terjadi ya. Jadi dibimbing pelan-pelan, dilakukan sosialisasi, dilakukan penyuluhan ya. Ini biasanya secara umum. Biasanya secara umum ya. Dikasih tahu, dikasih penyuluhan sehingga jangan terjadi. Ini adalah suatu pencegahan. Biasanya ini secara umum diberikan oleh guru bimbingan atau guru BK. Kemudian fungsi pemahaman. Nah, memahami apa yang terjadi, memahami permasalahan yang ada, memahami bagaimana menghadapi masalah, memahami menyelesaikannya. Nah, ini adalah fungsi pemahaman. Jadi guru BK memberikan pemahaman kepada siswa ya. Nah, bagaimana siswa itu memahami masalah-masalah yang dihadapinya, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana menghadapinya, bagaimana menerima permasalahan yang ada. Kemudian ini fungsi perbaikan apabila sudah terjadi. Sudah pencegahan atau preventif ya. Fungsinya secara umum tadi udah dikasih penyuluhan, udah disosialisasikan, tapi masih juga terjadi. Nah, ini fungsi daripada BK tadi melakukan sebuah perbaikan. Yang terjadi tadi hal-hal yang positif diarahkan kembali supaya jangan sampai meluas atau memperbesar permasalahannya. Dapat diperbaiki dengan segera, tidak berlarut-larut. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu dipelihara ya. Pemeliharaan dan pengembangan. Bagaimana ini perilaku seperti ini sangat baik sekali, kemudian dikembangkan. Ini perlu juga bimbingan. Biasanya bimbingan ini untuk bakat ya, untuk bakat atau keahlian. Nah, pemeliharaan dan pengembangan untuk bakat dan keahlian. Kemudian penyembuhan apabila sudah dicegah, kemudian masih terjadi, diperbaiki, setelah diperbaiki dilakukan penyembuhan. Ya, penyembuhan ini permasalahan yang ada diperbaiki, kemudian pelan-pelan dilakukan penyembuhan sehingga tidak mengganggu proses pengembangan. Kemudian penyaluran, nah ini penyaluran, pemeliharaan, pengembangan bakat dan keahlian kemudian disalurkan. Anak ini cocoknya di mana? Ini kan guru BK ini guru yang harus memahami tentang psikologi anak. Psikologi anak itu yaitu tadi sikap, perilakunya, tata caranya, bagaimana menghadap masalah, bahkan antara bakat dan keahlian. Hobi. Nah, ini anak-anak tuh harus tahu anak ini punya bakat seperti ini, punya keahlian seperti ini. Nih perlu dilakukan penyaluran. Jangan salah mengarahkan kepada hal-hal yang negatif atau sehingga perkembangan anak itu terhambat, tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan bakat atau keahlian yang dimiliki. Jadi penting sekali adanya pemeliharaan dan pengembangan, kemudian adanya penyaluran bakat. Kemudian penyesuaian, disesuaikan dengan kemampuan. Siswa. Kemudian ada namanya fungsi fasilitasi. Nah, guru tadi memfasilitasi, menunjang, memberi dukungan, memberi motivasi, bila perlu memberi sarana dan prasarana untuk penyaluran bakat dan keahlian tadi. Nah, ini yang D ini korelasinya sangat tinggi sekali. Nah, ini korelasinya ya antara yang D pemeliharaan pengembangan bakat tadi, kemudian disalurkan yang E ya, kemudian disesuaikan. Sudah disesuaikan, difasilitasi. Nah, ini.
Ini siswa-siswa yang perlu mendapat bimbingan dalam hal bakat atau kemampuan ini. Tapi kalau siswa-siswa yang memiliki masalah, yaitu dilakukan pencegahan ini secara umum ya. Kemudian diberi pemahaman, berarti yang memiliki masalah ya. Diberi pemahaman ini untuk yang siswa-siswa yang bermasalah. Setelah diberi pemahaman, dilakukan perbaikan, kemudian dilakukan penyembuhan. Nah, seperti itu. Dilakukan penyembuhan. Nah, ini yang menghadapi masalah, sedangkan yang ini bakat, pengembangan siswa. Di mana azas-azas bimbingan dan konseling ini adalah azas kerahasiaan. Jadi ini guru BK ini harus bisa memegang rahasia ya, pribadi seseorang ya, atau profesinya ya. Jadi kalau dia punya masalah, mungkin dia takut berbicara dengan orang lain, takut ini ketahuan orang lain masalah yang dihadapinya. Jadi ini fungsi guru BK ini ya, harus memegang azas kerahasiaan. Jangan sampai disebarkan, jangan sampai orang tahu, karena tujuannya yaitu tadi mengatasi masalah, membimbing dan mengatasi masalah yang dihadapi, dapat menerimanya dengan baik sehingga dia dapat bercerita masalah yang dihadapinya untuk diselesaikan permasalahannya, sehingga masalah tersebut tidak mengganggu proses perkembangannya. Kemudian ini kesukarelaan ya, sukarela tanpa target, tanpa bayar, tanpa pamrih. Kemudian keterbukaan ya, transparan ya. Azas bimbingan ini dapat menceritakan dengan yang sebenar-benarnya, dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Kemudian ini azas bimbingan dan konseling ini ada sebuah kegiatan, ada prosesnya, ada tindak lanjutnya atau follow up-nya ya. Kegiatan ini ada tindak lanjut, ada follow up-nya, ada prosesnya, ada sebuah tindakan-tindakan yang diberikan ya. Kemudian kemandirian, yaitu tadi ya, kemandirian itu bagaimana kita memberi pemahaman bahwa siswa ini dapat menghadapi masalahnya, dapat menyelesaikan masalahnya, dia memiliki sebuah kemampuan atau mandiri, dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dapat menghadapi masalahnya sendiri, dapat menerima kondisi masalahnya sendiri. Yang kedua, proses kekinian ini penting sekali karena kompleks. Permasalahan-permasalahan yang terjadi ini tergantung dengan kondisi yang ada. Kalau sekarang ini globalisasi ya, bisa jadi permasalahannya tentang gadget, permasalahannya tentang permainan atau game, itu bisa jadi karena itu diikuti dengan perkembangan zaman ya. Jadi azas kekinian, bagaimana nih guru BK ya, bagaimana guru BK ini ya memiliki kemampuan ya menyelesaikan masalah itu, terjadinya sebuah up to date atau pembaharuan mengikuti zaman, karena permasalahan ini terjadi sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi guru bimbingan atau konselor ini juga harus mengikuti ilmu pengetahuan atau kemampuan-kemampuan dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian dinamis ya, tadi dinamis kita tidak harus ya, ini dinamis ini dalam arti tidak harus dipatokkan ya, tidak harus mutlak seperti itu ya. Dinamis itu bisa terjadinya fleksibilitas ya, terjadinya fleksibilitas disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian azas keterpaduan, yaitu ya keterpaduan ya, bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan itu ya, walaupun kompleks dia bisa secara baik ya. Azas keterpaduan, penyelesaian masalahnya itu tidak dalam satu jalur, tapi bisa dikorelasikan dengan yang lainnya ya. Konormatifan ya, normatif ini ya, yang wajar-wajar saja dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian azas keahlian, yaitu tadi yang memberikan bimbingan atau konseling ini dia harus memiliki keahlian, yaitu berhubungan dengan kemampuan profesionalisme. Nah, kemampuan profesionalismenya ya. Kemudian azas ahli tangan kasus. Nah, ada azas ahli tangan kasus. Jadi maksudnya itu ada
azas apabila nih bimbingan konseling di guru BK ini tidak dapat menyelesaikan masalah, bisa diarahkan dengan psikolog. Harus ada bimbingan psikolog secara khusus ya. Jadi ini azas ahli tangan kasus ini ada kasus-kasus tersendiri yang sudah di luar jalur daripada kemampuan guru BK menyelesaikan masalah, ini kita bisa alihkan kepada psikolog. Oke, kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling yaitu pertama, bimbingan konseling disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan ya. Seharusnya bimbingan dan konseling ini disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Nah, itu terpisah. Disamakan antara guru BK di bimbingan sekolah dengan psikolog. Sebenarnya itu bukan kesalahan paham daripada bimbingan dan konseling ya. Jadi dia ini seperti ini, kalau untuk bimbingan konseling ini, kalau bimbingan ini cuman hanya lebih kesan ke arah mengarahkan, tapi kalau konseling ini lebih menyelesaikan kasusnya ya. Jadi maka salah pemahamannya, kalau bimbingan itu biasanya guru BK, kalau konseling itu lebih cenderung kepada psikolog ya. Jadi bimbingan dan konseling disamakan saja atau dipisahkan sama sekali dengan pendidikan. Tetapi kalau dia hanya bimbingan kasus-kasus masalahnya itu simple atau tidak rumit atau mudah, atau masalah pada terkait daripada masalah pendidikan, itu biasanya lebih kesannya pada bimbingan. Konseling ini dia masalah-masalahnya lebih rumit yang perlu penyelesaian dengan tahap-tahap tertentu. Karena ada pada masalah konseling ini ada kadang masalahnya lebih khusus ya, kasusnya lebih berat yang dihadapi oleh siswa. Kadang dia sudah hubungan ke keluarga atau pribadi yang dihadapi. Kalau bimbingan ini biasanya permasalahan-permasalahan di dalam sekolah. Kalau konseling ini lebih cenderung kepada masalah-masalah pribadi. Maka ini kadang ada kesalahpahaman antara pembimbing dan konseling itu disamakan atau tidak di sekolah. Tapi saya lebih cenderung kalau untuk bimbingan itu guru BK-nya ada dengan bermasalah-masalah tentang sekolah, yang masalah-masalahnya tidak terlalu kompleks ya, kemudian kasus-kasusnya nggak terlalu besar, jadi itu lebih cenderung bimbingan di sekolah. Tapi kalau masalah-masalahnya udah khusus atau memiliki kasus yang udah besar, kemudian terkait dengan masalah keluarga dan lingkungan, itu lebih cenderung pada konseling itu pada psikolog ya. Jadi kalau dikatakan disamakan saja atau dipisahkan, saya lebih senang kalau untuk bimbingan itu dia lebih cenderung kepada guru BK, tapi kalau untuk konseling itu lebih cenderung kepada psikolog, sudah ada penanganan khusus ya. Dimana konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Nah, itu salah pahaman. Padahal konselor di sekolah ini dianggap sebagai guru BK membimbing untuk mengarahkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kita kalau sering salah pemahaman bahwa konselor ini adalah polisi yang kesannya ini menghadapi kasus kemudian memecahkan masalah, di sini ada sanksinya atau hukuman. Jadi sehingga kadang siswa-siswa itu takut menghadapi apabila berhadapan atau berinteraksi dengan guru BK ini. Padahal ini penting sekali karena bimbingan ini bukan hanya kepada kasus. Kalau konseling ini lebih cenderung kepada kasus, tapi kalau bimbingan ini lebih cenderung kepada bagaimana mengarahkan sebuah perkembangan. Dalam proses pengarahan sebuah pengembangan tersebut adanya masalah-masalah yang terjadi, itulah tugas daripada guru BK tadi, membimbing permasalahan yang ada. Kemudian bimbingan dan konseling ini dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Nah, sebenarnya bukan hanya proses pemberian nasihat, tadi kan kita tahu tujuan daripada bimbingan itu mengarahkan ya, kemudian tuh mengarahkan baik itu bakat, baik itu keahlian, kemudian memfasilitasi ya. Itu tadi jadi kita kadang salah dalam pemahaman. Bimbingan dan konseling ini dibatasi pada hanya mengenai masalah yang bersifat insidental. Enggak. Dia lebih khusus sifat insidental, enggak, dia lebih cenderung kepada permasalahan ini masalah
proses perkembangan, baik itu masalah dalam suatu kegiatan, baik itu dalam proses perkembangan atau penyaluran bakat ya. Bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk kalian-kalian tertentu saja, itu tidak. Salah pemahaman di situ. Bimbingan ini tergantung lokasinya. Kalau bimbingan di sekolah itu lebih cenderung kepada warga sekolah atau lebih terkhusus kepada siswa. Kalau seandainya psikolog itu lebih terkhusus kepada yang memiliki kasus-kasus tertentu. Bimbingan dan konseling ini melayani orang sakit atau orang kurang normal. Nah, ini salah pemahamannya seperti itu. Padahal bimbingan dan konseling ini tujuannya adalah membantu dan mengarahkan ya, bukan kepada orang yang sakit, tetapi pertama mengarahkan yang memiliki suatu keraguan-keraguan dalam proses pengembangan, itu tadi bakat, untuk menentukan bakat. Kemudian yang memiliki kendala-kendala dalam sebuah kegiatan, nah itu seperti itu, bukan orang sakit atau yang kurang normal. Bimbingan dan konseling bekerja sendiri enggak, bimbingan konseling harus ada kerjasamanya, kerjasama dengan kepala sekolah, kerjasama dengan guru piket, kerjasama dengan guru mata pelajaran. Kalau ada siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam suatu mata pelajaran, kemudian bekerja sama juga bisa diarahkan, dia harus ada komunikasi dengan psikolog ya, karena psikolog ini lebih cenderung lebih detail dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Konselin harus aktif, sedangkan pihak lain pasif enggak. Yang namanya membimbing, mengarahkan untuk mengembangkan sebuah tujuan yang tadi, tujuan untuk mengembangkan siswa itu semua harus aktif. Yang konselor ini lebih spesifik aja. Jadi guru-guru yang lain itu aktif mencari permasalahannya, sedangkan konselor tadi itu aktif memecahkan masalah. Jadi guru kepala sekolah atau warga sekolah harus juga lebih cerdas lihat kondisi yang ada, yang mana yang punya masalah, yang mana punya masalah pengembangan, masalah kegiatan, itu guru-guru harus lebih aktif, enggak pasif yang lainnya, tetapi konselor ini yang membantu menyelesaikannya. Tapi kalau pihak lain itu yang membantu mencari permasalahannya, kalau konselor ini yang membantu aktif dalam pemecahan masalahnya. Menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak, karena ini memiliki pendidikan yang khusus, memiliki ilmu-ilmu yang khusus dalam menghadapi masalah. Karena permasalahan yang ada di sekolah itu kompleks sekali. Setiap siswa memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Jadi kalau setiap siswa memiliki permasalahan yang berbeda-beda, yang menanganinya juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, ilmu pengetahuan yang memang kualifikasinya dalam memecahkan masalah. Jadi tidak semua guru-guru di sekolah itu memiliki kemampuan untuk melakukan bimbingan dan konseling ya. Kalau bimbingan aja mungkin, tapi kalau untuk konselingnya saya rasa harus memiliki pendidikan khusus atau mendapat materi-materi khusus dalam penyelesaian masalahnya, karena masalah yang dihadapi oleh siswa itu berbeda-beda dan lebih kompleks. Sedangkan kalau bimbingan mengarahkan itu bisa saja, tapi kalau untuk konselingnya itu ada yang profesional yang memiliki keahlian atau memiliki kualifikasi pendidikan yang khusus. Oke, pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja, tidak. Ini pelayanan bimbingan dan konseling ini berpusat pada keluhan pertama, kedua, selanjutnya sampai permasalahan itu selesai. Kemudian menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater, enggak. Pekerjaan guru bimbingan ini membimbing kemudian menyelesaikan masalah. Kalau dokter ini menyembuhkan penyakit, kalau psikiater ini ada gangguan jiwanya. Di situ psikiater dia cenderung ada siswa-siswa yang telah memiliki permasalahan yang lebih berat atau kasus yang berhubungan dengan psikologinya atau gangguan daripada jiwanya, itu bisa dialihkan kepada psikiater. Tapi kalau dokter ini yang punya masalah-masalah tentang kesehatan lebih cenderung. Menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling segera dilihat, enggak, ini butuh proses, karena memecahkan masalah itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena proses ini biasanya permasalahan yang ada itu beruntun, masalah ada itu enggak simple, kompleks. Jadi butuh tahapan-tahapan, butuh kesabaran dalam memecahkan masalah, butuh strategi-strategi, berbagai strategi untuk memecahkan masalah. Yang kita temukan strategi yang lebih efektif dalam memecahkan masalah sehingga hasilnya akan lebih baik.
Kemudian menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien berbeda. Setiap siswa memiliki perbedaan dalam masalah, berbeda juga dalam penyelesaiannya. Memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi bimbingan dan konseling, misalnya tes, inventory, angket, dan lain. Enggak, ini harus ada namanya interaksi, harus ada tatap muka, harus ada dialog yang lebih intensif ya, supaya kita ketemu permasalahannya dapat diselesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah ringan. Enggak, masalah-masalah ringan itu pembimbing biasa bisa, kemudian kalau dia sudah masalah agak berat kepada konselor. Kemudian apabila konselor ini di guru BK ini memiliki kemampuannya hanya sedikit, sedangkan kasus ini lebih berat, itu bisa dialihkan kepada psikolog atau kepada psikiater kalau seandainya kasus yang dihadapi oleh siswa itu lebih kompleks atau lebih berat. Kesalahpahaman dalam pelayanan bimbingan dan konseling antara lain menyangkut hubungan antara pembimbing dan konseling dengan pendidikan, peranan konselor, jenis pemberian bantuan, dan karakteristik masalah yang dihadapi. Prosedur kerja atau kualifikasi keahlian, hasil yang harus dicapai, serta penggunaan instrumental bimbingan dan konseling. Jadi kesalahan-kesalahan ini harus disosialisasikan. Kesalahan ini harus dikasih penyuluhan, dikasih pemahaman secara umum kepada siswa, sehingga pemahaman cara pandang, cara pemahaman ini tidak terjadi. Jadi jangan kita salah paham bahwa pembimbing itu ada hukuman, pembimbing itu, konselor itu orang-orang bermasalah saja, tidak. Bahwa bimbingan itu adalah mengarahkan sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih baik. Konseling itu memecahkan masalah sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan, sehingga perkembangan dan pertumbuhan anak itu tidak terganggu. Jadi intinya penting sekali antara pembimbing dan konselor. Pembimbing mengarahkan, kemudian membantu, sedangkan konselor ini memecahkan permasalahan. Jadi apabila anak itu masalahnya tidak kompleks atau masalahnya ringan, itu perlu dilakukan hanya bimbingan. Tetapi kalau anak itu masalahnya lebih kompleks, itu lebih kepada konseling ya. Konseling itu lebih pemahaman dalam memecahkan masalahnya. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau ada pemahaman yang belum saudara pahami, segera ajukan pertanyaan, nanti kita akan diskusikan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.